Kita berdoa ya. Bapa di surga, ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, dunia, manusia, sekitar kami, kadang baik, kadang juga tidak baik, sehingga hanya Engkaulah pengharapan kami yang seutuh-utuhnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu memperlengkapi kami, sehingga pengharapan kami tidak sia-sia. Tuntun kami dalam hidup kami yang makin bengkok ini. Namun demikian kami sebagai anak-anak Tuhan perlu kami membawa impact yang baik bagi sekitar kami dengan kasih daripada Tuhan. Sehingga dunia bisa lihat dan mereka rindu untuk datang mengenal kepada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan ya. Ini KO3, sebenarnya KO3 belum semuanya datang ya. Masih ada sebagian. Dan KU-KU yang lain bisa penuhi bangku yang lain. Ya sebelum kita bergerak harusnya tekuk lutut terlebih dahulu ya. Minta sama Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan otak kita, kekuatan kita, materi kita. Tapi kita andalkan Tuhan. Hari ini temanya bersatu dalam kasih. Firman Tuhan Kolose 3, 11, 12, 13, 14 ya. Kita akan baca. Saya baca yang 12, Bapak Ibu sekalian yang ke-13, nanti 14 kita sama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-12 ya saya bacakan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ke-13. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sama-sama. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah saya ulang ayat 14 ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk menanggapi ya ajaran sesat yang ada di kota atau di jemaat Kolose, ya satu kota kecil di Asia kecil. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa? Menguatkan iman jemaat di dalam Kolose. Nah dalam pasal yang ketiga ini Paulus apa? Berbicara tentang identitas baru di dalam Kristus, yaitu apa? Manusia baru. Yang hidupnya ditandai oleh apa? Oleh karakter daripada Kristus, juga termasuk kesatuan dan juga kasih dalam komunitas. Nah hari ini kita akan merenungkan satu tema ya. Satu tema yang sangat penting dalam kehidupan komunitas bergereja, yaitu bersatu di dalam kasih. Nah, kasih bukan hanya perasaan ya, tapi satu tindakan ya, satu tindakan nyata yang mempersatukan orang percaya. Di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ini Paulus memberikan pakaian rohani dalam tanda kutip yang harus dikenakan oleh kita yang namanya orang yang percaya, agar apa? Hidup kita bisa hidup di dalam satu kesatuan ya. Bukan berdasarkan kesamaan latar belakang atau suku kita ya dan lain sebagainya, tapi karena kasih Allah yang mengikat menjadi satu tubuh. Ini yang diharapkan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Nah, yang pertama bahwa hidup bersatu itu ya dimulai dari identitas di dalam Kristus. Ayat 12 yang mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah sebelum kita bersatu-satu dengan yang lainnya ya, kita harus mengerti siapa kita di dalam Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa anugerah daripada Tuhan. Tapi di dalam Kristus kita adalah apa? Yang pertama, kita ini orang-orang pilihan Allah. Dipanggil secara pribadi ya. Kita dikaruniai, kita ini dipilih, kita ditetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Allah Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita diinsapkan, kita ditobatkan, kita dilahirkan baru, kita menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Kita menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal. Lalu Pak, kita dikuduskan. Ya,
dipisahkan untuk tujuan ilahi. Dahulunya kita orang dunia, orang yang hidup dalam dosa, tapi kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan untuk kembali ke dalam dunia menjadi alat daripada Tuhan. Lepas kita dikasihi, diperlakukan seperti apa? Anak-anak kesayangan. Itulah Tuhan kita, karena anugerah kita menjadi anak Tuhan. Ini identitas diri kita. Seperti anggota satu kerajaan, satu negara, ya satu provinsi. Pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Nah begitu juga kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus mengenakan lambang kebesaran daripada Allah. Kita harus taat kepada firman. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tidak boleh lakukan. Itu diri kita, ini identitas diri kita. Dietrich Bonhoeffer, ya seorang teolog Jerman yang mati syahid pada zaman Nazi ya. Dia menulis satu buku yaitu Life Together. Dia mengatakan demikian. Jesus Christ are we one. Only through him are we born together. Hanya di dalam Yesus Kristus kita menjadi satu. Hanya melalui kita, ya, hanya melalui dia kita dipersatukan. Lalu dia juga berkata di dalam buku yang sama. Christianity means community through Jesus Christ and in Jesus Christ. No Christian community is more or less than this. We belong to one another only through and in Jesus Christ. Ya, yang artinya apa? Kekristenan berarti satu komunitas melalui Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada komunitas Kristen yang lebih atau kurang dari ini, yaitu di dalam Kristus. Ya, kita saling memiliki hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Itulah identitas diri kita pribadi. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Itu diri kita, menjauhi larangan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ingatlah identitas diri kita. Nah, kesatuan itu dimulai dari identitas diri kita. Ya, di dalam Kristus yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu yang pertama-tama. Lalu yang kedua, itu ditandai oleh apa? Hidup bersatu ditandai oleh sikap hati yang Kristusia. Ya kalau minggu kan contoh ini bilang berkristus, kalau ini Kristusia gitu ya. Ayat 12b sampai 13. Nah, Paulus menyebutkan 5 karakter yang harus dipakai oleh orang percaya, itu seperti mengenakan pakaian. Itu yang pertama adalah apa? Belas kasihan. Yang secara harafiahnya itu berarti organ di dalam tubuh. Seperti hati, usus, ya pokoknya jeroan itu dan lain sebagainya. Ya ini adalah metafornya untuk menjawab apa? Perasaan yang terdalam di dalam diri kita. Seperti belas kasih, kasih sayang yang tulus, ya rasa iba atau pengasihan. Jadi belas kasihan itu adalah perasaan belas kasih mendalam, kasih sayang penuh empati dari lubuk hati kita yang terdalam. Atau peka atau peduli terhadap apa penderitaan orang lain. Contoh misalnya, ya waktu Yesus ke rumah Maria dan Marta, adiknya meninggal, Lazarus, maka apa? Maskullah hatinya, dia menangis. Ada belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Orang Samaria yang baik hati, ya. Yang nggak ada orang tuh yang udah dirampok luar biasa, nggak ada yang nolong, iman kayak apa, atau orang Lewi, nggak ada. Tapi orang Samaria berbelas kasihan menolong orang yang dirampok itu. Atau pada waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang itu, ya. Karena belas kasihan Tuhan, sehingga pada dia mengadakan mukjizat memberikan makan 5.000 orang yang tersebut. Nah itu namanya belas kasihan. Harus ada belas kasihan di dalam diri kita. Lalu yang kedua, yaitu apa? Kemurahan. Ya, kemurahan hati, kebaikan hati, kelembutan, sikap ramah yang penuh kasih. Kalau dalam konteks Alkitab itu kebaikan hati yang aktif loh. Yaitu apa? Yaitu kebaikan yang bukan hanya terasa, tetapi apa? Tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap orang lain. Jadi enggak ngomong doang. Contoh misalnya, ya Yesus menyambut anak-anak. Murid-muridnya merarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Tapi Yesus apa? Mendekap anak-anak itu lalu apa? Yesus memberkati mereka. Tuhan kita adalah pribadi yang murah hati. Dia lembut, dia menyambut, dia tidak apa? Mengabaikan yang lemah termasuk anak-anak. Lalu Pak, di dalam Yesus memberikan makan 5.000 itu bukan belas kasihan juga, tapi ada kemurahan daripada Tuhan. Tuhan penuh perhatian. Bukan saja penuh perhatian apa? Dia
bertindak memenuhi kebutuhan ya orang-orang tersebut. Atau Allah menunggu pertobatan ya daripada manusia yang berdosa. Tuhan tidak langsung menghukum orang itu, tapi Tuhan bermurah hati menunggu pertobatan orang-orang tersebut dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yang harus kita kenakan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati terdiri dari dua kata, saya mau nggak mau masuk ke dalam bahasa aslinya, tapenos dan pren. Tapenos itu rendah, hina, tidak tinggi. Pren itu adalah pikiran, hati atau cara berpikir. Nah, rendah hati dalam pikiran dan juga sikap, belum keluar gitu ya. Atau tidak meninggikan diri, sikap tidak sombong atau arogan. Ya, yang secara harfiah adalah pikiran yang rendah atau cara pikir yang yang tidak meninggikan diri. Ya, kerendahan hati saya dapat mengakui bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang lain, tidak memenang diri lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang rendah hati pertama dia akan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, yang kedua orang lain, baru diri dia. Tapi dia harus hargai diri dia. Kalau dia tidak hargai diri dia, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia menghargai Tuhan. Ini urutannya ya. Dia perhatikan Tuhan, orang lain, baru diri dia ya. Contoh misalnya Yesus sebagai teladan yang tertinggi, ini satu pribadi. Ada firman kan mengatakan Filipi 2:5-8, Yesus memiliki segala kemuliaan, tapi dia merendahkan diri, bahkan dia mengosongkan dirinya. Ini satu pribadi yang harus menjadi contoh teladan kita. Pemungut cukai dan orang Farisi datang ke bait Allah. Ya, orang Farisi membanggakan dirinya, bukan orang yang berdosa. Dia melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak seperti pemungut cukai. Pemungut cukai datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Dia berkata, Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Ini doa dari hati yang rendah. Dan lalu diterima oleh Tuhan. Ya, atau mungkin kita menerima kritik dari orang lain. Ya, dengan terbuka tanpa langsung tersinggung dan membela diri. Nah, ini termasuk orang yang rendah hati bisa menerima kritik. Atau kita melayani tanpa mencari perhatian. Misalnya kita bersihin toilet, nggak teriak-teriak, WC ini gue yang bersihin ya. Diam-diam aja bersihin ya. Tanpa ada yang tahu kita lakukan untuk Tuhan kok. Nah, itu juga termasuk orang yang rendah hati. Atau memuji keberhasilan orang tanpa iri hati. Itu juga rendah hati. Atau tidak pamer kelebihan kita, prestasi kita. Meskipun mungkin ini sesuatu yang layak dibanggakan, tapi kita tidak melakukan itu. Itu juga termasuk orang yang rendah hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan hati, sikap lemah lembut, baik itu perkataan maupun tindakan dan tidak kasar. Ya, atau kerendahan hati yang lembut. Dia bukan lemah tapi kuasa yang bisa dikendalikan. Dia bukan penurut ya, tapi dia punya sikap yang tenang, yang sabar dan damai, dan ini berlawanan dengan sikap yang arogan, yang keras hati. Nah, mau nggak mau kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan saja dia rendah hati, tapi dia juga lemah lembut. Galatia 5 ayat 23. Ya, salah satu buah roh itu adalah ini kelemah lembutan. Lalu tegur orang. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 1 saya bacakan ya. Di sini katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lah, ini menegur orang pun harus dilakukan dengan sikap yang lembut, tidak boleh arogan ataupun menghakimi orang ya. Lalu contoh misalnya dalam Alkitab, Barnabas dikenal anak penghibur. Waktu Markus ditolak oleh Rasul Paulus, dia terima Markus ya dengan lemah lembut, dengan satu kemurahan. Akhirnya puji Tuhan, haleluya. Ada Injil Markus hari ini. Karena ada orang yang lemah lembut, yang penuh kemurahan, bisa terima orang ya dengan cara dia, sehingga Markus ini dipakai oleh Tuhan dan bahkan akhirnya bisa menuliskan Injil Markus, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan yang terakhir yang harus kita kenakan, yaitu kesabaran
Ini yang karakter yang terakhir ya. Nah ini juga gabungan dua kata yaitu makros dan tumos. Makros itu panjang atau lama. Tumos itu bisa nafsu, bisa amarah, bisa semangat. Lalu kalau digabung jadi apa? Lama marahnya ya. Lambat untuk marah atau dikatakan panjang sabar gitu ya. Atau juga bisa apa? Ketekunan, tahan menderita, tidak cepat marah atau ketekunan menghadapi kesalahan orang lain. Dia bisa sanggup nih ya, berbuat salah 1, 2 terus dia bisa sabar terhadap orang tersebut. Nah, ini bukan sekedar sabar karena tidak ada pilihan, tapi dia sabar meskipun dia bisa membalas. Sebenarnya bisa balas ini ya. Sekali gerak juga habis, tapi dia nggak mau lakukan itu kan, dia sabar. Atau menahan diri dalam apa? Menghadapi orang yang sulit atau tetap bersikap baik walaupun diperlakukan tidak adil. Ya kita punya kekuatan ya untuk bisa encounter dan sebagainya, tapi nggak kita lakukan. Atau sabar menanti pekerjaan Allah dalam kehilangan apa? Apa tanpa kehilangan iman. Contohnya misalnya, Allah itu kan panjang sabar ya. Saya kalau jadi Allah nggak sabar loh lihat orang. Tapi Tuhan kita sabar gitu ya. Supaya apa? Supaya apa? Tuhan tidak cepat hukum supaya apa? Bertobat gitu. Ya, kesabaran itu juga buah roh, betul kan? Ya, kita orang percaya ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah, harusnya punya ini nih. Medianya banyak gitu ya. Kadang kita nggak mau medianya. Ini ada sekitar kita dikelilingin orang yang bikin sebel gitu. Padahal Tuhan udah kirim medianya loh. Supaya kita sabar. Tapi kita nggak mau kan. Padahal kita doa sama Tuhan. Minta kesabaran. Nah Kolose 1 ayat 11 dikatakan demikian. Kuat dalam segala hal oleh kuasanya untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar dan sukacita. Enggak pasif tapi apa? Kuat menanggung tekanan dengan hati yang tetap sabar. Bukan saja sabar dan sukacita ya. Sabar menghadapi orang yang menyebalkan. Itu juga sabar. Atau menanggung waktu Tuhan ya. Dengan percaya kita berdoa nih. Ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Sabar. Tungguin jawaban daripada Tuhan. Ya, bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu dan lain sebagainya. Tidak membalas saat disakiti itu juga sabar. Atau kita ngasuh anak kita, ini adanya. Apa nggak sabar jadi ibu? Mesti sabar gitu. Ya, kadang-kadang kan ada orang ngomong, gue tahu begini lu kecil gue cekek aja gitu. Kita suka begitu kan? Itu perlu sabar atau melatih orang yang baru gitu. Ya, dulu adik saya beri private kepada anak tetangga ya. Dia nggak sabar, dia ngomongnya apa nih? Gue tahu gini ngajar lu, mendingan gue ngajar kerbau katanya begitu. Dia kagak sabar gitu. Ya, langsung dipecat dia itu. Ya, adik saya juga sebenarnya nggak sabar gitu ya. Ketemu yang kayak begini, dia aja kagak ngerti-ngerti. Dia bilang lebih baik ngajar kerbau daripada ngajar anak itu gitu ya. Langsung dipecat. Nah, karakter ini, ya menurut kitab Kolose ini, harus ada dalam diri kita, mesti kita pakai gitu. Ya, harus ada gitu. Ya, ini syarat minimal di dalam ayat ini kita harus ada. Tapi apa? Enggak lengkap loh. Belum sempurna. Maka perlu ada yang ketiga ini, pengikat yang sempurna itu apa? Kasih gitu ya. Di dalam ayat 14 dikatakan demikian. Tapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, di atas semua itu. Nah, Paulus sebelumnya tadi di dalam ayat sebelumnya 12b sampai 13 dia menyebutkan engkau harus pakai ya yang namanya belas kasihan. Namanya itu kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan bahkan di dalam ayat berikutnya itu adalah pengampunan, ya. Nah sekarang dia berkata di atas semuanya itu, di atas yang tadi itu yang saya sebutkan, ya. Nah kasih ini penting banget, ya. Kasih bukan hanya satu dari kebajikan, tapi apa? Dia paling utama, dia pondasinya loh. Dia mahkota dari semua kebajikan itu. Nah ini perlu diperhatikan. Kasih ini. Kasih unsur penyempurna dari semua sifat Kristen yang disebutkan di dalam ayat 12b sampai ayat yang ke-13. Maka yang kedua Pak, kenakanlah kasih loh. Ya, harus kita kenakan kasih. Kenakan ini menunjukkan tindakan aktif yang terus menerus seperti kita mengenakan pakaian setiap hari. Ya.
Kan kalau pakaian enak, coba kalau telanjang dada, enggak enak dilihat, apalagi wanita harus dikenakan. Kasih ini apa? Kasih agape, ya. Bukan sekedar perasaan, tapi tindakan yang penuh pengorbanan dan kepedulian. Kasih itu ada pengorbanan, ada kepedulian. Ya bukan hanya apa? Sebatas di mulut sampai dikhotbahkan saja, tapi ada tindakan, pengorbanan, ada kepedulian. Karena kasih ini berasal daripada Allah. Kasih harus menjadi gaya hidup, bukan hanya respon sesaat saja. Ya ada orang kejebur, wah kalau menurut orang Kristen dia mesti ditolong gitu. Iya, benar. Lause juga ngajar gitu, pendeta juga ngajar. Berdasarkan buku ini teolog mengatakan waktu ada orang kejebur ke sungai mesti ditolong, dibantu. Dia ngomong mati di situ. Harusnya dulu loncat, kan harus ada pengorbanan, ada kepedulian, ya. Nah, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu adalah kasih, ya. Yang kalau secara harfiahnya yang adalah mengikat kesempurnaan. Pengikat ini tadi hari Minggu sudah dibahas ya seperti ligamen atau membran. Satu ikatan yang menyatukan berbagai bagian agar apa? Tetap terhubung. Seperti ini nih tulang yang di betis ini sama tulang kering ini. Ada ligamen, ada membran yang menyatukan dia. Supaya apa? Supaya bisa menyatu gitu ya. Supaya apa akhirnya? Menjadi apa? Sempurna loh. Ya, kalau manusia itu ada kedewasaan rohani. Ya, ada keutuhan di dalam Kristus loh, ya, supaya kita sempurna, dewasa secara rohani. Kasih ini pengikat yang menyatukan semua kebajikan yang tadi sudah disebutkan dan apa? Membuat lengkap dan sejati, luar biasa. Ya orang di luar sana bisa apa? Berbelas kasihan. Bisa gak? Bisa. Bisa melakukan kemurahan gak? Bisa. Ya, bisa rendah hati gak? Bisa. Bisa rendah hati dari mereka lebih rendah hati daripada kita loh. Ya. Tukang bakmi ya dekat rumah kalau ditanya gimana usahanya, alhamdulillah sepi. Nah, kita bisa gak begitu? Belum tentu loh. Adanya di sono. Wah ini bener juga ya, harusnya rame sepi mesti bersyukur kan? Dia bersyukur tuh. Ya bisa lemah lembut gak? Bisa. Ya bisa ini gak sabar? Bisa. Mereka juga bisa sabar. Ya mungkin kita juga bisa sabar. Ya. Sabar, tapi teriakannya gede kan, sabarnya udah bener gitu. Nah orang luar bisa lebih sabar daripada kita. Cuman kasih ini yang gak ada nih, ya. Kasih agape yang mengikat satu dengan yang lain. Tanpa kasih semua kebajikan akan menjadi formalitas belaka gitu ya. Nah ini ada quotes ya dari dua tokoh gitu ya. Nah ini Saint Francis de Sales. Jadi ada uskup ya, uskup yang hidup pada abad 16 sampai 17. Dia juga penulis buku gitu ya, teolog Katolik yang hidup abad 16 dan 17 yang lahir di Savoy di mana di Perancis. Dia mengatakan demikian. Dalam Treatise on the Love of God ya. Jadi risalah ulayan tentang kasih Allah. Dia mengatakan demikian. Charity is then the bond of perfection, sin in it all the perfection of the soul are contained and assembled, and sin without it not only can one not have the whole array of virtues, but one cannot even have the perfection of any virtue. Ya, menurutnya kasih atau charity itu adalah pengikat sempurna. Kenapa? Semua kebajikan berada di dalamnya. Jadi kalau ada kasih itu ada kebaikan yang tadi yang 5 itu. Nah, tanpa kasih, kalau nggak ada kasih, bahkan kebaikan terbaik sekalipun tidak bisa mencapai kesempurnaan. Jadi mesti apa? Harus ada kasih. Maka didukung dengan seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan Paulus 3 ayat 14 ini. Namanya pendeta Adene. Ya, ini pendeta dari Inggris, dari Protestan, yang hidup abad 19, ya 1849 sampai 1921. Dia mengatakan demikian. No Christian character is perfect without love. Love binds together all other. Christian grace is without it, the character is not only imperfect, it lack unity and cohesion. Ya, dia mengatakan tanpa kasih karakter Kristen tidak selesai secara moral dan
spiritual. Wah, ini luar biasa. Kasih menyatukan semua sikap, ya, gerak iman menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi apa? Semua karakter itu harus ada kasih. Tidak boleh ada kasih, tidak akan sempurna, tidak akan dewasa. Maka tanpa kasih, belas kasihan itu apa? Menjadi simpati yang kosong. Pura-pura, munafik, sandiwara, supaya Pak dilihat orang atau punya maksud tertentu. Wah, ini banyak pemimpin-pemimpin gereja banyak bersandiwara loh. Wah, kita sebenarnya orang-orang yang paling munafik banget, ya. Harusnya kita bertobat menangisi hal yang demikian. Tanpa kasih kita melakukan sekadar perasaan tok, ya, atau kewajiban, atau untuk satu golongan kita yang sama, yang rasnya sama dan lain sebagainya, atau tujuan tertentu. Jadi harus ada kasih, ya. Ya, jadi kita apa? Musik murnilah, jangan banyak sandiwara. Tanpa kasih kemurahan bisa jadi apa? Basa-basi, ya. Tidak tulus bisa manipulatif. Pansos, ya, untuk apa? Supaya kita bisa apa? Panjat sosial, ya, keadaan sosial kita bisa naik. Untuk konten, ya, kan banyak kan bikin konten, wah, kasih ini, lihat nih, jadi viral gitu kan. Untuk materi, atau supaya viral, jadi populer. Oh, ini saya baik loh, ya. Atau keuntungan pribadi. Kan ada satu organisasi yang sangat besar memberikan kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan, lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Orang Kristen nggak bisa lakukan itu. Organisasi Kristen tidak bisa lakukan sebesar itu. Untuk apa? Untuk Nobel. Untuk apa? Dapetin materi. Sehingga orang bisa nyumbang. Kan udah lihat nih ini dilakukan. Bukannya nggak boleh ya, boleh banget. Dan mereka bahkan melakukan lebih daripada orang Kristen. Bahkan ini bisa harus menjadi contoh buat kita. Tapi apa? Plus kasih. Nggak ada embel-embel. Ya, bukan supaya dapat hadiah Nobel, bukan untuk mendapatkan materi lagi. Ingat, perbedaan kita adalah kasih. Lalu apa? Tanpa kasih, kerendahan hati itu bisa menjadi apa? Menjadi palsu. Ya, jadi apa? Munafik. Ya, ada agenda pribadi atau kita mau jadi juru selamat satu kepentingan atau keuntungan diri kita pribadi supaya apa? Kita dipandang baik, kita dipandang mampu, atau kita bisa apa pujian atau apa untuk kedudukan tertentu, itu apa kebanggaan diri kita, ya. Nah, ini kalau tanpa kasih. Kelemah lembutan tanpa kasih bisa apa? Menjadi apa? Kepura-puraan. Ya, bisa kehilangan makna, bisa kosong, bisa rapuh, ya. Lalu juga bisa manipulatif, ya, atau hanya topeng saja yang kita lakukan. Tanpa kasih, kesabaran itu bisa apa? Jadi keterpaksaan, atau kita menekan emosi kita supaya kita sabar. Karena apa? Nggak ada kasih, bukan ketulusan daripada hati kita. Atau apa? Kita menyimpan rasa di dalam hati kita loh, jengkel nih, harus sabar. Ya, kelihatannya sabar, tapi dalam hati dia jengkel nih. Mungkin seorang bawahan terhadap atasan, atau atasan terhadap bawahan, ya, atau kita terhadap rekan kita, dan lain sebagainya. Atau di dalam ada dendam nih, ya, sabar-sabar gitu kan. Dulu kan ada orang kerja, dia sabar, diomelin, dia sabar, apa, majikannya dibunuh oleh pegawainya, ya. Atau kelihatan sabar, tapi dalam hati ada kepahitan, atau karena takut, atau sekedar formalitas. Atau ya, kita dilakukan di gereja kita bisa sabar, di tempat umum kita bisa sabar, tapi bagaimana di rumah? Ya, ART kita maki-maki gitu ya, seluruh kebun binatang isinya keluar ke sana, semut lu gitu ya, nggak ada, nyamuk nggak ada kan, adanya yang, atau kalau marah apel lu, combro gitu, kan sebenarnya lebih enak gitu ya, daripada yang kebun binatang itu pada keluar semua, ya. Bagaimana kita dengan pasangan kita? Yang paling tahu kan pasangan kita, ya. Jadi sini kuai-kuai duduk berdua, ntar di rumah. Coba nanti tanya aja pembantunya, itu tuan namanya gimana?
Kayak amoy singkawang kalau siang, amoy kalau malam, amoy. Ya. Amoy singkawang kalau malam tuh buka gigi palsu gitu ya. Amoy loh, betul. Karena sakit gigi cabut. Nah, kalau pembantu suruh tanya, gimana tuan namanya? Moy. Moy gitu ya. Atau dengan anak kita atau orang tua kita. Ya, dulu orang tua urus kita baik-baik, begitu kita bekerja apa, wah suka bentak-bentak orang tua gitu ya. Jangan bilang ini ya, kita ini nggak sempurna. Kita juga kadang-kadang orang tua udah bisa prediksi nih, anak akan jadi apa, bagaimana terhadap kita. Makanya kita yang jadi orang tua, itu hartamu, ya pelihara baik-baik, belum mati jangan kasih. Percaya sama saya, ntar nangis-nangis loh. Banyak konsultasilah sama hamba Tuhan yang lainnya, banyak orang tua. Ya, supaya hati-hati. Kita nggak minta apa-apa, tapi kita bernasehatkan, hati-hati, baik-baik hartamu. Jangan bagi dulu, ya. Nanti kita bisa diusir ya. Bukan di sini ya, di tempat yang lain. Nah itu kalau tanpa kasih, itu semua seperti ini. Maka, oleh karena itu, ya. Kasih adalah inti daripada apa? Ya, inti dari karakter Kristus yang harus dikenakan oleh orang percaya gitu ya. Wah ini udah lewat ya semua, dilewatin dulu. Nah ini ya, selain kebajikan tadi harus ada kasih, dipakai. Sehingga semuanya berarti. Tanpa kasih semua kebajikan yang sudah disebutkan tadi. Belas kasihan, ya, kemurahan, ya, lalu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan itu akan kehilangan maknanya, ya. Kasih tanda kedewasaan rohani dan pengikat yang mempersatukan tubuh. Pertama-tama kita, ya, atau Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kita masuk ke dalam komunitas, kita disatukan dengan luar biasa, ya. Kasih ini adalah kasih daripada Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur pada waktu kami dalam dosa. Engkau mencari kami, menyelamatkan kami. Engkau sudah memilih, menentukan, mengaruniakan kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau libatkan kami di dalam pelayanan Tuhan, dalam gereja. Daripada Tuhan kami naikkan syukur kepada Engkau. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami agar kami juga harus ada belas kasihan. Harus ada kemurahan, harus ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan bahkan harus ada pengampunan. Tapi kami juga harus mengenakan kasih daripada Kristus sehingga akhirnya direkatkan, diikatkan, disatukan, tidak terpisah. Pada waktu itu impact-nya akan besar sekali. Karena waktu kami melayani, karena kami mengasihi Tuhan. Kami melihat saudara kami, karena kami mengasihi Tuhan sehingga kami bisa mengasihi mereka. Hari ini kami bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Bisa memperhatikan orang-orang sekitar kami tanpa mengasihi mereka. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya hati yang demikian. Biar kami kembali, kami ingat kasih Tuhan. Dan kami mengenakannya senantiasa setiap hari. Sehingga segala perbuatan kami membawa impact yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami sudah memuji menyembah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyenanginya. Kami sudah memanjatkan doa-doa kami. Engkau jawab untuk waktu kehendak Tuhan. Dalam doa pribadi kami, keluarga kami. Kami terus bisa mendoakannya. Sebentar kami akan berpisah. Tuntun kami sehingga kami sampai di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati.